Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel itu channelnya saya. Oke, para sahabat pecinta senapan ukli, kali ini kita akan membahas tentang titik vital pada buruan. Bukan? Di mana sih titik vitalnya? Nah, di sini kita akan bahas titik vital pada buruan itu. Gitu kan? Oke, sebelum kita membahas tentang titik vital pada buruan, alangkah baiknya para sahabat untuk senantiasa membantu channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Caranya cukup mudah kok, hanya klik subscribe lalu aktifkan notifikasinya. Udah itu aja, itu udah cukup. Oke. Sebelum saya akan membahas pada titik vital buruan itu kan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, dan sebelum kita bahas pada titik vital, kita akan berbicara tentang pengalaman kita selama kita berburu, gitu kan. Nah, ini menurut pengalaman saya sendiri gitu kan, selama saya terjun ke dalam dunia perburuan. Mohon maaf nih, agak berisik, soalnya saya tempat peristirahatan saya itu dekat jalan gitu, jadi agak berisik. Oke, nah, pengalaman kita selama terjun ke dalam dunia perburuan gitu kan, dari awal gitu, dari nol kita membeli senapan di toko-toko terdekat kita gitu. Meskipun harganya agak murah tapi nggak apa-apa gitu kan, yang penting kita punya. Ini kita sekarang bicara tentang pengalaman kita gitu. Pertama, kita punya senapan yang ingin kita pelajari dari senapan kita itu, cara menembak yang benar gitu kan. Jadi agar si crossnya itu tepat pada tengah-tengah buruan gitu sih. Jadi kan biasanya kan kalau pertama kita nembak kan suka goyang-goyang gitu kan, goyang-goyang kencang, caranya gimana gitu. Kita sering aja berlatih. Oke, pengalaman saya nih, ketika kita mempunyai senapan yang baru, benak yang ada dalam pikiran kita itu hanya satu, ingin cepat-cepat menggunakannya. Yang ada di pikiran kita itu cuma satu, tapi kita tidak tahu. Tapi kita tidak tahu dengan seberapa besar FPS pada senapan kita, seberapa bagus akurasi pada laras senapan kita gitu kan, tapi kita tidak tahu. Tapi kan di toko-toko penjual senapan itu kita sudah coba cek akurasinya gitu, gimana, bagus atau tidak. Tapi ya lumayan gitu, meskipun jaraknya tidak jauh gitu ya, mudah-mudahan ketemu buruan juga sama, tidak jauh. Begitu kita sudah siap, senapan kita udah siap, kita tembakan gitu kan. Begitu kita nyampe di lokasi, buruan ada gitu kan, jaraknya lah tidak jauh, mungkin sekitar 30 meter gitu kan. Nah, begitu kita tembakan pada buruan gitu kan, loh kok nggak mati gitu kan, tapi kena, tapi nggak mati. Salahnya apa gitu kan? Apakah karena powernya kurang jos gitu kan, ataukah burungnya kuat jadi nggak mati? Ini yang salah apa gitu kan? Apakah senapan harus saya upgrade lagi dari tabungnya? Mungkin kalau di upgrade lagi, dibawa
ke tempat ya pembuatan senapan gitu kan, bayarnya berapa gitu kan. Apakah saya harus beli lagi senapan yang baru seperti ini, ataukah yang seperti ini, ataukah kita upgrade saja menjadi seperti ini? Nah, kalau saya beli lagi senapan yang seperti ini, uangnya mana? Oke lah, tapi nggak apa-apa, kita di sini saya pengen gitu kan, mencoba untuk mengupgrade-nya gitu kan. Bagaimana sih kalau senapan kita upgrade gitu kan, dari yang pertama muncul dari pabriknya itu, bagaimana gitu kalau kita upgrade misalkan. Nah, di sini teman-teman atau para sahabat pecinta PSU itu satu langkah yang tepat sudah masuk dan melihat video ini gitu kan. Tadi kita sempat berpikir gimana caranya kalau kita upgrade saja. Nah, upgrade-nya bagian mana? Bagian dari mana gitu kan yang kita upgrade? Di sini para sahabat sudah benar masuk kepada channel ini. Oke. Di video ini saya tidak menjelaskan tentang caranya bagaimana mengupgrade tabung P5. P5 itu sebenarnya udah bagus, itu udah upgrade apanya, tabungnya maksud saya. Tabungnya itu udah di-upgrade, tapi di sini akan saya upgrade lagi itu tabung P5 biar powernya lebih jos. Nah, itu. Tapi di sini kita tidak membahas itu. Tapi di sini kita akan membahas titik vital pada buruan. Nah, kita kembali lagi ke pengalaman kita. Waktu kita menembak pada buruan jaraknya 30 meter, kok nggak mati gitu kan? Padahal itu kena, buruannya itu kena gitu. Apanya yang salah ya? Yang salah itu titik vital pada buruannya. Itu yang salah. Jadi buruan masih tetap strong, tetap kuat, tetap lari, tetap terbang. Nah itu, kalau kita menembak pada titik vital pada buruan, dijamin 100% tuing, mati. Yakin itu 100% mati itu. Oke. Nah, di sini kita mulai pembahasannya, oke? Nah, oke. Tanpa banyak lama, tanpa banyak cincong, tanpa banyak basa-basi, kita bahas aja tentang titik vital pada buruan. Oke. Yang pertama, nih gambarnya. Teng. Ya, gitu kan? Nah, itu buruan yang sering kita jumpai gitu kan. Mau di pegunungan, mau di kampung-kampung, mau di pesawahan, itu pasti ada burung itu. Nah, oke, burung itu gitu kan. Titik vital yang pertama, yang number one, yang paling jos itu titik vitalnya berada pada kepala, bukan mikir, tapi pada kepala. Nah, itu pada kepala. Semua titik vital pada binatang itu yang pertama ada di kepala. Mau binatang sebesar apapun juga gitu kan, titik vitalnya tetap itu ada di kepala. Mau binatang yang seperti ini, besarnya seperti ini, mau sebesar apapun itu binatang, kalau dilukai kepalanya pasti mati. Binatang seperti ini kalau ditembak sama senapan uklik udah pasti gak bakalan mati. Nah, tapi kalau ditembak sama yang begini ini nih, nah sama yang begitu pasti hancur.
Jangankan itu binatang gitu kan, gedung yang tingkat tinggi aja udah hancur. Oke, mohon maaf nih, saya orangnya suka bercanda. Tapi emang benar, titik vital pada buruan binatang yang pertama itu ada di sini, ada di kepala. Oke, kita bahas yang kedua. Nih gambarnya. Yang kedua, titik vital yang kedua pada buruan yaitu temboloknya. Kalau dalam bahasa Sunda itu seperti daerah saya gitu, namanya itu telih manuk, para sahabat. Telih manuk itu pasti mati. Begitu kita tembak, mati. Tuh, kedua itu telih manuk. Kalau tembolok burung. Nah, kita bahas lagi yang ketiga, gambarnya. Nah, itu gambarnya. Oke, pada titik vital yang ketiga pada buruan itu, yang ketiga, dan dalam posisi seperti itu, titik vitalnya itu ada di antara sela-sela paha, paha maksud saya, sayap, sela-sela sayap, tapi di tengah-tengah punggungnya itu. Tapi bukan punggung bagian bawah, tapi bagian atas, di sela-sela sayap. Nah, itu yang ketiga. Dijamin itu pasti mati burung seperti itu. Oke, kita bahas ke buruan yang selanjutnya yang sering kita jumpai, apalagi di daerah saya Jawa Barat gitu kan. Sering saya menjumpai burung ini. Nah, itu gambar. Nah, burung itu hampir sama kayak burung sebelumnya. Yang satu di kepala, yang kedua di tembolok, yang ketiga di sini di punggung kayak perbatasan antara paha, sayap kanan dan sayap kiri. Nah, itu di situ. Tapi burung itu ada poin keempat, titik vitalnya itu ada 4. Di mana titik vitalnya itu berada? Nah, di sini saya akan bahas. Nah, titik vital pada buruan itu ternyata berada pada amplanya. Di mana bang amplanya? Nah, amplanya itu ada di situ tuh. Nah, itu titik vital itu yang udah saya kasih merah, tanda merah itu, bulat merah itu. Nah, itu titik vitalnya. Nah, di situ ada ampla pada burungnya. Begitu kita tembak di situ, dijamin 100% dia lumpuh. Bagi hewan seperti itu, dia pasti lumpuh. Dia nggak bisa terbang, dia nggak bisa lari, tapi hanya gerapak saja gitu. Kalau bahasa Sundanya itu gerapak gitu, apalah bahasa Indonesianya itu. Kayak ikan ke airnya surut gitu, kayak ikan di darat, ikan di darat gitu. Nah, gitu, itu pasti buruan itu seperti itu. Nah, mohon maaf nih bagi para channel tetangga kalau titik vital yang saya jelaskan itu seperti itu gitu. Nah, mohon maaf gitu kan, karena pengalaman saya selama terjun ke dalam dunia perburuan itu kurang lebih 8-9 tahun lah, karena saya masih pemula, masih baru gitu dalam perburuan, baru 8-9 tahun gitu. Nah, titik vital pada buruan yang lain juga masih banyak. Nanti kita akan jelaskan langsung aja di perburuannya gitu kan. Begitu saya tembak gitu kan, langsung saya kasih titik vitalnya pada hewan itu. Ketika kita di hutan, ketika kita di mana gitu, kabar bertemu dengan buruan seperti itu, dia akan saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga aja tips titik vital yang saya berikan itu bermanfaat bagi para sahabat pencinta semangat. Saya kreator PSU pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.